Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, agak kareba. Semoga madece manaki. Sekarang saya ada di Anjungan, Pantai Manakarra. Jadi sengaja datang ke sini pagi-pagi untuk membuka vlog ini. Jadi di vlog kali ini, di video kali ini mau Kak share tips untuk persiapan SKB. Jadi nggak terlalu terang jadi Kak. Jadi saya mau ucapkan selamat bagi teman-teman yang kemungkinan besar sudah akan lanjut ke SKB, walaupun sebenarnya tidak ada pengumuman resmi untuk pengumuman SKD, tetapi panas juga pagi-pagi. Tetapi kan bisa dilihat, dicari satu-satu nama saingan kita, kemudian dibandingkan nilainya, jadi bisa diperkirakan siapa yang akan lanjut SKB. Jadi di video kali ini mau Kak share tips untuk persiapan SKB. Langsung saja, tips yang pertama adalah download soal-soal contoh soal SKB kesehatan di internet. Jadi itu banyak, tahun lalu juga saya waktu persiapan SKB itu yang saya lakukan juga. Banyak saya dapat contoh soal-soal SKB dari internet, saya download. Jadi tinggal ditulis di Google contoh soal SKB kesehatan, nanti di situ muncul nih berbagai macam link, berbagai macam web. Itu kita kunjungi saja, rajin-rajin saja kunjungi semua yang muncul, kemudian cari SKB kesehatan. Biasanya itu kalau kesehatan umum banyak ji, tetapi kadang juga ada yang per jurusan. Jadi masing-masing jurusan ada juga di internet, bisa di download. Kalau saya kemarin Kesling ada, Promkes, Epid, dokter, apalagi ada semua di internet. Kalau beruntung mungkin dapat contoh soal yang sudah ada nih dengan kunci jawabannya. Ya kalau tidak, kurang beruntung ya tidak apa-apa kalau tidak ada kunci jawaban. Yang penting ada bahan bacaan dulu lah tentang gambaran soal-soal SKB nantinya. Jadi silakan teman-teman download contoh soal SKB kesehatan. Ini masih jam 7, jam 8 kurang, kita lanjut dulu ke tempat kerja. Nanti kita lanjut tips nomor 2-nya. Halo semua, sekarang ada Mak di Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju. Masih sepi orang. Ruang Kesmas. Ruang Kesmas Dinkes Kabupaten. Tips nomor 2 untuk persiapan SKB adalah minta kisi-kisi ke teman-teman. Kalau ada kenalan tak, teman tak, keluarga tak, bahkan yang sudah ikut ujian tahun lalu, ikut SKB tahun lalu, minta ke mereka kisi-kisi bahan ajaran, gambaran-gambaran soal ke mereka. Minta, kayak saya tahun lalu juga begitu. Bahkan junior-junior saya hubungi, saya chat, tanyakan gambaran soal SKB Kesling seperti apa sih, kesehatan umumnya seperti apa. Dan juga bisa cek IG-nya CPNS Indonesia. Di situ juga saya pernah baca ada FR kesehatan tahun lalu dari dokter, Epid, Kesling juga ada, gizi. Silakan dicek di IG-nya, itu ada FR yang teman-teman juga bisa pelajari. Jadi itu tips nomor 2, minta kisi-kisi ke teman-teman yang sudah ujian tahun lalu, dan silakan kunjungi CPNS, IG-nya CPNS Indonesia. Seperti itu tips nomor 2. Jadi halo, selamat sore. Ini baru pulang dari Dinkes dan singgah lagi di Anjungan Manakarra, cari tempat ngevlog yang bagus. Di sini sudah rame nih karena sore. Di sini memang kalau setiap sore rame, bahkan sampai malam juga. Apalagi kalau kayak hari libur, hari Sabtu, hari Minggu, di sini lebih rame lagi. Halo semua, selamat sore. Sekarang saya ada di Pantai Manakarra. Ini di seberang pagar. Untuk dapat tempat vlog yang bagus, kita harus menyeberang ke sini. Di sini juga pemandangannya keren. Jadi kita lanjut. Tips nomor 3 untuk persiapan SKB adalah buat grup
WA khusus untuk menyimpan file-file yang kita dapatkan tadi. Kalau sudah kita download di internet, kita minta ke teman-teman yang sudah ujian tahun lalu, file-filenya itu kalau dia dikirim di HP, kumpul di grup WA tersebut. Jadi kalau saya sih tahun lalu, sekarang juga sih, bukan cuma persiapan SKB, sekarang juga untuk kebutuhan pekerjaan saya buat grup WA, bukan grup WA, saya ada nomor yang saya daftarkan ke WA, itu tidak saya gunakan untuk chat, cuma saya gunakan untuk menyimpan file-file yang mau segera diselesaikan, saya kirim di situ. Jadi tidak repot, nanti kalau kita mau cari gampang ditemukan. Jadi saran saya teman-teman yang persiapan SKB buat grup WA, kalau itu tadi, kalau lebih bagusnya sih ada nomor yang kita daftar untuk WA, tidak kita gunakan untuk chat, tidak kita gunakan untuk menelpon, cuma tujuannya untuk menyimpan file-file yang kita dapatkan untuk persiapan SKB. Misalkan kita dapat file-file foto, screenshot tentang soal SKB, bisa dikirim di situ agar tersimpan di situ, artinya diarsipkan di situ. Kalau kita mau cari, kita mau baca ulang, tinggal dibuka di situ. Tips terakhir, tip nomor 4 untuk persiapan SKB adalah belajar dan berdoa. Ini adalah mungkin kedengarannya basa-basi, tapi ini yang terpenting, belajar terus. Karena menurut saya kalau kita sudah lanjut ke SKB, tidak ada lagi alasan mau malas-malas tidak belajar. Mungkin kalau SKD ya bolehlah kita coba-coba tes ujian, belajar kurang tetapi ternyata lolos ya. Kalau di SKB menurut saya tidak ada alasan, karena akan lebih seru persaingannya di sini. Ada kesehatan umum dan ada soal tentang bidangnya kita yang didaftar, itu lebih seru lah persaingan. Jadi harus giat belajar. Kalau saya sih belajarlah sampai level belajarnya kita itu di titik yang kalau kita tidak belajar 1 hari rasanya sangat rugi. Nah, belajarlah sampai di level itu. Kalau saya sih kemarin, terutama kalau kayak parameter-parameter air itu harus dihafalkan tiap hari, harus diulang-ulang tiap hari untuk menghafalnya. Nah, itu salah satu effort juga bagi teman-teman Kesling. Harus belajar, harus giat belajar. Dan yang kedua, berdoa. Ini juga mungkin kedengarannya basa-basi, tapi menurut saya sangat penting, karena agar perjuangan kita menuju status CPNS itu dipermudah. Jadi harus berdoa, minta izin ke orang tua, berdoa supaya dipermudah usahanya. Jadi saya kira itu 4 tips yang bisa saya share di video kali ini untuk persiapan teman-teman lanjut ke SKB, ujian SKB nantinya. Semangat, semoga yang diceritakan segera tercapai. Kalau pesannya teman saya kemarin tahun lalu, apapun hasilnya itu yang terbaik. Oke, saya kira itu terlalu banyak kayaknya ceramahku ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil loncat pagar, banyak rumput-rumput lengket di celana.